Silakan memperkenalkan namanya di sini. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Maaf karena lupa tadi. Kapten Yanitas masih dalam kelemahan tubuhnya. Harusnya sore hari ini dia akan memimpin ibadat PKW, jadi dipimpin oleh Kadet Adrian. Haleluya. Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini semua karena pertolongan daripada Tuhan. Memulai ibadah PKW pada sore hari ini kita naikkan pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, bahkan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada sore hari ini, semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami memulai seluruh rangkaian ibadah PKW pada hari ini, kami mohon Tuhan hadir di sini, memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah ibadah kami berkenan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kawan kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita melihat bangunan dan menyanyikan pujian nomor 38. Pujian nomor 38, kita akan menyanyikan ayat pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga.
kawan kita yang diberkati oleh Tuhan untuk menyampaikan kesaksian atau pujiannya. Kita nyanyikan pujian dalam buku nyanyian kita nomor 165. Ada kesempatan untuk kita menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau tidak ada yang bersaksi, saya mohon untuk maju ke depan untuk kandidat yang beradaptasi di PWU dan di Korps 3 Bandung untuk maju ke depan. Saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Haleluya. Selamat sore, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bisa bergabung lagi di PKW Korps 3 Bandung. Rasanya rindu sekali. Ini mau menangis. Ketika Kak Natalia bilang tadi, kamu kan di dapur pagi, jadi sore kita ada ibadah PKW. Hatiku kayak bilang, cuma sudah PKW. Karena jujur, Bapak ada Bapak juga, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, waktu dapat adaptasi di sini, doaku itu seperti ini waktu mau dapat kandidat. Tuhan Yesus, kalau adaptasi ke Jawa nanti, dimanapun saya ditempatkan, kalau bisa Tuhan di Bandung, dijawab Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Arianita Lemba Salanuntu, dipanggil Ian. Jadi kalau lalu saya di PSTW sebagai suster, sekarang saya kembali lagi ke PSTW sebagai kandidat resmi. Mungkin hanya ini dulu kesaksian saya. Siapa tahu hari Minggu nanti dikasih kesaksian lagi supaya tidak bosan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, saudara kami diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini juga saya patut mengucap syukur kepada Tuhan sebagaimana pimpinan dan pertolongan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan dalam keluarga dan rumah tangga saya. Perkenalkan, nama saya kandidat Jovestian. Saya berasal dari Korps Tangerang Divisi Ruwiga. Saudara kami berkati oleh Tuhan, bersyukur pada sore hari ini saya boleh bergabung di tempat ini bersama-sama dengan kaum PKW yang ada di tempat ini. Tentunya ini satu kesyukuran bagi saya secara pribadi karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, untuk mungkin hanya ini kesaksian saya dan untuk mengakhiri kesaksian saya pada sore hari ini, saya membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian kesaksian saya pada sore hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Haleluya. Baiklah, terima kasih untuk perkenalan dan kesaksian dari kedua kandidat. Kiranya Tuhan memberkati dalam panggilan dan pelayanan di tempat masing-masing. Dan ayat yang kedua masih memberikan kesempatan untuk kaum wanita yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya melalui kesaksian dan pujian. Kita nyanyikan ayat yang kedua.
Ya kalau tidak ada, kita nyanyikan ayat yang ketiga sebagai kesaksian kita bersama. Ya baiklah, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini saya memberikan kesempatan untuk kita semua yang telah mempersiapkan ayat mas kita pada sore hari ini dengan judul bidan. Saya mempersilakan daripada kaum wanita untuk membacakan ayat mas yang telah disediakan. Keluaran 1 ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua katanya. Ya, masih ada lagi. Ya, jika tidak ada, kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan, lalu kita berdoa untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Menyembah
berasal daripada Allah. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap dan sedia menerima firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Keluaran 1 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Israel ditindas di Mesir. Ayat yang ke-15, inilah firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, tema yang pada kita pada sore hari ini, kepribadian yang berintegritas. Kepribadian yang berintegritas. Berjuang bagi kebenaran merupakan tantangan yang tidak kalah serunya dengan perjuangan di medan perang. Tentunya banyak daripada kita yang berjuang untuk kebenaran, tetapi seringkali kebenaran dikalahkan oleh begitu banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seringkali kita mendengar kasus-kasus, tetapi di mana orang yang beruang, orang yang mampu memberi kebenaran. Dalam kisah Keluaran 1 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22, ini kita mengetahui Sifra dan Pua adalah wanita bidan di Mesir yang berjuang dengan cara untuk menentang pemerintahan Mesir. Mereka tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Raja Mesir kepada mereka. Perintah Raja Mesir yang berkuasa memerintahkan kepada Sifra dan Pua, ketika mereka menolong persalinan perempuan Israel, adalah mereka harus membunuh bayi tersebut jika yang lahir adalah bayi laki-laki. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan mana yang tega membunuh sekalipun bayi yang dilahirkan itu bukan dari kandungannya? Bahkan bidan-bidan manapun yang tega juga membunuh bayi yang lahir, yang mereka bantu dalam melakukan persalinan. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sifra dan Pua dipakai oleh Tuhan untuk membuat bangsa Israel berkembang pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa Sifra dan Pua adalah orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita boleh melihat di sini bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Allah menggerakkan hati mereka melalui Roh Kudus, sehingga Sifra dan Pua tidak melakukan perintah tersebut. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, tentunya juga kita ketika kita diberikan perintah oleh atasan kita,
pekerjaan saya. Saya akan kehilangan apa yang saya telah persiapkan. Tetapi dalam pembacaan kali ini kita memperhatikan bahwa Shifra dan Pua memilih lebih takut kepada Allah. Dan sebelumnya bahwa Shifra dan Pua tidak percaya kepada Allah, tetapi Allah mau memakai mereka. Bagaimana dengan kita, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan? Kita yang setiap hari Jumat datang untuk bersekutu kepada Tuhan. Maukah kita taat pada perintah Allah, apa yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita? Berjuang demi kebenaran dan keadilan merupakan tantangan yang selalu ada pada setiap jalan kehidupan kita. Walaupun berbeda dengan apa yang sedang atau yang dialami Shifra dan Pua pada saat itu. Pada saat itu kita memiliki tantangan yang berbeda. Banyak praktek ketidakbenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keberanian memilih kebenaran dan keadilan hanya dapat terjadi ketika kita takut kepada Tuhan. Sekali lagi, keberanian memilih kebenaran dan keadilan hanya dapat kita lakukan ketika kita takut dan taat kepada Tuhan. Kita akan dapat melakukan kebenaran sesuai kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka daripada itu, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, perjuangan terberat dalam kehidupan ini adalah menegakkan kebenaran. Seringkali banyak hal tantangan yang membuat kita tidak dapat menegakkan kebenaran. Tawaran-tawaran yang menarik, sehingga seringkali kita membelokkan apa yang benar demi untuk kepuasan diri kita masing-masing. Maka untuk itu, kaum wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berada dalam situasi seperti yang dialami Shifra dan Pua. Kita gelisah karena ada orang yang memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Ketika kita bekerja di kantor misalnya, atasan kita memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin atau kita berada di lingkungan yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Maka daripada kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, dekatkan diri kepada Allah, sehingga dalam kehidupan ini, apapun tantangan yang harus kita alami, kita tetap dalam kebenaran yang Allah telah tentukan dalam kehidupan kita. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan adalah berani untuk memilih hidup benar di tengah situasi yang tidak benar, apapun resikonya. Biarlah mulai perenungan firman Tuhan pada sore hari ini, kembali kita diingatkan untuk tetap melakukan kebenaran, apapun resikonya. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini. Biarlah kami dimampukan Tuhan untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan, mungkin dalam perjalanan kehidupan kami banyak hal-hal yang menggoda, banyak hal-hal yang membuat kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mohon kepada-Mu pada sore hari ini, Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kawan wanita
Kristus, kita akan memberikan persembahan kita nyanyikan pujian nomor 10. Mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah melayani kita dengan musiknya. Terima kasih juga pada Mas Tony yang sudah melayani kita melalui LCD-nya. Pengumuman untuk Jumat depan tanggal 9 Agustus, ayat masnya tindakan nanti akan di WA grup Kors nanti akan diumumkan lagi, tapi yang mimpin saya belum tahu. Kemudian pengumuman kedua, hari Minggu besok PKW akan berjualan. Kami persilahkan ibu-ibu, mungkin kalau ada yang memesan sebab pesanan ditutup sampai Jumat sore hari ini atau sampai besok Sabtu pagi. Demikian pengumuman kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Saya persilahkan Kapten untuk berdoa. Maka sore hari ini Nyonya Kapten minta maaf tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita karena sepanjang malam kami tertidur sampai dengan siang ini juga. Kayaknya bingung juga kemarin kok sudah disuruh pulang. Tensi masih tinggi tapi tidak pulang karena itu sudah keputusan dokter. Maka kami kembali dan benar sampai malam dia tidak bisa istirahat sampai siang ini pun juga tidak bisa istirahat. Tadi puji Tuhan saya bilang istirahat saja ya. Kandidat yang mengaksud saya mengambil bagian tapi saya juga takut tinggalkan karena seringkali sesak dan harus membutuhkan oksigen. Jadi puji Tuhan Ibu Kapten dalam keadaan diberkati oleh Tuhan walaupun dalam kelemahan tubuh, sehingga sebenarnya dia mimpi pada sore hari ini, tapi karena kelemahan tubuh yang dialami juga kami tidak bisa hadir. Saya juga bingung dengan penyakitnya Ibu Kapten karena sudah ke rumah sakit Santo Yusuf, tidak jelas diagnosanya dokter karena jantungnya
malam sehingga tensi naik, yang lain-lain semua normal. Nah, di bungsu juga nggak ketemu juga apa penyebabnya dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan juga diberkati oleh Tuhan dalam istirahat. Saya bilang tidak usah memaksakan diri karena masih panjang, yang 1 hari, 1 jam, 2 jam, dipaksakan nanti ke depannya lebih lama istirahatnya gitu. Dan itu yang saya bisa dapat sampaikan, makanya agak sempoyongan karena saya juga tidak tidur untuk menjaga Ibu Kapten. Terima kasih perhatian dan pengertian dan semua jemaat Tuhan. Terima kasih doa-doanya yang dipanjatkan kepada kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ibu Kapten dapat dirawat dengan baik dan semua oleh karena anugerah dan doa-doa jemaat Tuhan yang sudah memperhatikan kami dalam pelayanan ini. Ini saja dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Kadet yang sudah mengambil bagian pada pagi hari Pak Agus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hingga pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan seratus begini, Nyonya Kapten yang masih dalam kelemahan tubuh, kami berdoa biarlah semua obat-obatan, perawatan, makanan yang dikonsumsi biar semuanya diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi saluran kesembuhan bagi Nyonya Kapten. Kami semua sudah hadir pada sore hari ini Tuhan, mengenal kehidupan kami masing-masing, pribadi, rumah tangga dan keluarga kami. Semua dalam semuanya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, memberkati kami dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga dan pekerjaan. Berdoa bagi kalian yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan sekiranya memberkati dia, menolong dia, memperlengkapi dia untuk dalam praktik di tempat ini, dan dia dapat belajar bagaimana melayani Tuhan dengan baik dalam pelayanan, dan ketika kembali untuk melanjutkan pendidikan di Pusdiklat dan percaya diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Pak Agus setia menolong kami dalam memainkan musik sehingga acara PKW berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing pada sore hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati dan menolong kami, menuntun kami sehingga boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan, baik kendaraan yang beriringan berpasangan diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat bertemu dengan keluarga kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Kamu wanita yang berkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertai, memberkati dan menolong kita mulai jam sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus